Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya tergelitik untuk mengkaji ulang apa yang pernah saya sampaikan pada ketika saya menjelaskan tentang hukum-hukum Allah yang bersifat tetap. Ada sebutan yang seringkali disalahpahami, yaitu sebutan tentang sunnatullah, yang terjemah harfiahnya adalah sunnah Allah. Nah, ketika kita bicara sunnah, itu bicara tentang tradisi, kebiasaan, atau sesuatu yang dilakukan orang secara terus-menerus. Tetapi ketika kita berbicara tentang sunnatullah, seringkali orang menerjemahkan sunnatullah itu dengan terjemahan hukum kesejarahan, hukum kemasyarakatan, hukum kemanusiaan, dan hukum alam. Ada sesuatu yang bersifat tetap. Orang barat mengatakan ada sesuatu yang disebut law of nature, hukum alam. Nah, sebenarnya kalau kita sederhanakan, sunnatullah itu bisa juga diartikan sebagai hukum perubahan. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, itu ada gium yang seringkali diungkapkan oleh teman-teman saya yang bergerak dalam dunia politik. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi kecuali perubahan itu. Tidak ada yang tidak berubah. Tidak ada perubahan yang terjadi kecuali sesuatu itu memang tidak bisa berubah menurut ketetapan Allah. Itu yang selalu saya sampaikan. Tidak ada perubahan pada sunnatullah, karena sifatnya tetap. Sehari itu 24 jam. Itu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Sehari semalam itu 24 jam. Di ketika kita manfaatkannya, insya Allah waktu yang tersedia itu benar-benar bisa memberi manfaat untuk kita. Tetapi ketika kita mengabaikan, tidak memanfaatkannya, maka kita akan rugi. Itu sunnatullah. Sehingga ketika saya membaca surat Al-Asr, saya terusik. Ternyata saya dan banyak orang itu telah rugi karena apa? Tidak memanfaatkan waktu. Dalam rentak waktu yang sedemikian rupa, banyak orang yang lupa untuk memanfaatkannya, sehingga orang itu berada dalam kerugian. Nah, ketika kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan siapa yang beruntung itu di dalam bahasa Al-Quran, orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh, serta punya kesediaan untuk bertawasi, saling menasihati di dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk memahami makna sunnatullah ini secara tepat, setepat-tepatnya. Meskipun saya katakan bahwa mungkin saja orang berbeda pendapat tentang pengertian sunnatullah itu, tetapi esensinya sama. Semua yang terjadi di dunia ini tidak berjalan dengan kebetulan. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi karena ada sesuatu yang memang harus terjadi pada saat itu, di tempat itu, pada sesuatu yang memang berada di tempat itu, dan ini merupakan sesuatu yang tidak secara kebetulan terjadi. Ada sebab yang mengakibatkan sesuatu, ada hukum sebab akibat. Karena ini maka terjadi itu, karena itu maka terjadi hal ini. Saya pernah satu saat itu mengalami hal yang sederhana. Saya punya peluang untuk mendapatkan sesuatu, tetapi peluang itu tidak saya gunakan, dan ternyata saya kehilangan peluang itu. Jadi satu saat saya itu ingin makan, di meja makan sudah ada ayam goreng
dan sepiring nasi. Tapi pada waktu itu sudah menjelang adzan maghrib. Saya ke masjid dulu saja. Saya lupa untuk menutup lauk makanan itu. Kucing atau dimakan tikus. Sudah, itu sunatullah. Kalau saya itu makan ayam goreng sebelum saya ke masjid, ayam goreng itu saya dapatkan. Atau ketika saya itu menyimpan ayam goreng itu di tempat yang tertutup, yang tidak terjamah oleh kucing atau tikus, maka ayam goreng itu akan saya dapatkan. Dan itu pengalaman sederhana yang bisa menjadi bahan renungan. Di ketika kita itu tidak memanfaatkan peluang dengan waktu yang tersedia, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Sehingga orang Arab mengatakan al-waktu kas-sayf, illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu laksana pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, kita akan tergores, teriris, atau terkena tajamnya pedang itu. Waktu itu akan berjalan terus dan tidak akan pernah tidak berjalan. Dan pada saat kita tidak memanfaatkannya, kita akan rugi. Benda-benda yang ada di langit dan di bumi ini sudah diikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah tidak hanya menetapkan aturan bagi benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan dan hewan, tetapi juga bagi manusia. Aturan itu ada yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat indrawi, tetapi ada sesuatu yang tidak bersifat indrawi. Jadi kalau kita pejamkan mata, kita tidak akan melihat sesuatu. Begitu kita buka mata kita akan melihat sesuatu. Ketika kita tutup telinga kita tidak akan mendengarkan sesuatu. Begitu kita buka telinga kita akan mendengarkan sesuatu. Ketika kita gunakan akal pikiran kita akan banyak memahami sesuatu. Ketika kita tidak menggunakan akal sehat kita tidak akan bisa memahami sesuatu dengan baik. Ini aturan. Dan itu yang disebut sunatullah. Hukum alam, hukum kemanusiaan, hukum kemasyarakatan itu bersifat tetap. Ada kelaziman. Dan itulah yang saya sebut dengan sunatullah, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat tetap. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu ayat Al-Quran, kita bisa merasakan bagaimana sunatullah itu berjalan. Sunatullah itu bekerja, sunatullah itu berlaku. Di dalam surat Al-Insyirah misalnya, ada kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini pada surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan firman Allah itu menyatakan bahwa tidak ada kesulitan yang terus terjadi. Satu saat ketika kita itu mau melakukan sesuatu, maka kesulitan-kesulitan itu akan berujung pada kemudahan. Saya pernah kesulitan untuk memahami sebuah kalimat yang saya baca di dalam sebuah buku. Berkali-kali saya coba untuk saya pahami. Ternyata saya tidak paham. Akhirnya saya lalui dengan membaca kalimat-kalimat selanjutnya. Ternyata kalimat selanjutnya itu menjelaskan makna kalimat yang saya baca itu, sehingga saya bisa memahami kalimat itu. Ternyata di dalam Al-Quran pun juga begitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang dijelaskan dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Sehingga di dalam sebuah wawancara tentang tafsir dikatakan oleh salah seorang ulama, inna hadzal Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dha. Sesungguhnya Quran ini masing-masing ayatnya saling menafsirkan. Kalau kita membaca Al-Quran runtut begitu, dan juga kita baca tersemuanya, kita akan semakin paham apa makna ayat Al-Quran itu, karena masing-masing ayat itu saling bisa kita kaitkan untuk saling menafsirkan. Salah satu contoh yang paling mudah ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kita mendapatkan tafsirnya pada ayat berikutnya. Demikian juga pada kejadian-kejadian yang ada di seputar kita. Kejadian ini memang tidak seperti sesuatu yang menjelaskan satu sama lain. Tetapi kalau kita mencermati setiap kejadian itu terus berulang-ulang dan sifatnya konstan, berlaku terus-menerus. Kejadian yang terjadi pada masa lalu akan terjadi pada masa sekarang dan terjadi pada masa berikutnya di masa mendatang. Substansinya sama, cuma bentuknya yang berbeda. Satu contoh yang paling mungkin bisa kita pahami secara tepat. Sejak dulu orang malas itu selalu akan berpotensi gagal untuk mendapatkan sesuatu. Dulu, sekarang, dan besok sama. Orang yang tidak mau belajar itu dari dulu sampai sekarang akan tidak banyak mengerti tentang sesuatu. Orang yang tidak mau kerja keras berpotensi untuk tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Itu dari dulu sampai sekarang sama. Orang yang rajin itu berpeluang untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Sejak dulu sampai sekarang sama. Orang yang cerdas itu berpeluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang tidak cerdas. Termasuk orang bijak. Itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih bermakna dibandingkan orang yang tidak bijak. Para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu sunnatullah yang berlaku misalnya adalah ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk. Tidak tiba-tiba ketika orang mendapat petunjuk itu akan selalu menjadi orang baik. Karena pada saatnya setan itu akan menggoda orang yang mendapat petunjuk itu. Dan sunnah yang seperti ini, sunnatullah ini sudah berlaku sejak adanya manusia, sejak adanya Adam. Setan itu tidak pernah rela untuk membiarkan manusia mengikuti petunjuk Allah. Setan akan berusaha dengan sekuat kemampuannya untuk memastikan manusia itu akan meninggalkan petunjuk yang datang dari Allah. Artinya, ketika kita mengikuti petunjuk Allah, kita akan pasti berhadapan dengan setan yang selalu akan menggoda diri kita dan menguji sejauh mana kita bisa mengikuti petunjuk itu. Diceritakan misalnya di dalam kitab tafsir, sebelum tinggal di bumi, Adam itu mendapatkan informasi kalau setan itu adalah musuh bagi dirinya dan istrinya. Setan akan berupaya menggodanya sehingga lupa untuk mengikuti petunjuk. Setan akan menggoda Adam dan istrinya sehingga Adam dan istrinya itu akan lupa pada petunjuk Allah. Tujuannya satu, godaan setan itu. Setan akan menggoda Adam agar Adam itu keluar dari surga dan hidup di dalam ketidakpastian karena dia harus mendapatkan ujian-ujian ketika hidup di dunia. Saya baca dulu ketika saya mengajar tafsir pada surat Taha ayat 117, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun lak wa li zawjika fala yakhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka kami berkata, ya Adam, sesungguhnya ini iblis atau setan adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkanmu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Nah, meskipun sudah ada peringatan dari Allah, setan itu tidak akan berputus asa. Dia akan mencoba mendatangi Adam dan menggodanya, dan dia membungkus niat jahatnya itu dengan kata-kata yang manis dan memesona. Sampai sekarang sama. Setan itu akan selalu membungkus niat jahatnya dengan kata-kata yang memesona, dengan penampilan yang luar biasa, dengan pencitraan yang membuat orang bisa terpukau. Jadi setan zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang itu sama. Selalu ingin menggoda manusia dengan cara yang sangat piawai dan kemudian berhasil menggoda manusia menjadi orang yang terpesona. Dan sejak dulu sama. Sebelum dia itu berhasil menggoda manusia, dia tidak akan pergi. Nah, sehingga di dalam surat Taha ayat 120 dikatakan, "Wawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Kemudian setan membisikkan pikiran jahatnya kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Ini adalah godaan setan agar Adam mau memakan buah khuldi yang ada di pohon itu dan abadi di surga. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ. Setan menipu Adam
dan istrinya agar tidak ragu dalam mengikuti nasihatnya, sehingga di dalam firman Allah surat Al-A'raf bisa kita pahami, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan dia setan itu bersumpah kepada Adam dan Hawa, sungguhnya saya adalah termasuk orang yang beri nasihat kepada kamu berdua. Sekarang juga terjadi seperti itu. Banyak orang mengatakan, saya ini coba memberi saran kepada Anda, tolong dengarkan dan ikuti nasihat saya ini orang baik, saya ini orang yang memang ingin berbuat baik kepada Anda, tolong dengarkan. Dengan itulah yang saya katakan, setan itu berusaha untuk membujuk diri manusia agar manusia itu mengikuti jalan-jalannya. Sama kok polanya. Di zaman Adam begitu, di zaman kita begini, dan di zaman yang lain akan sama. Artinya apa? Setan itu akan selalu mengganggu diri kita sejak kita lahir sampai kita meninggal. Polanya sama, menggoda dengan sangat mempesona. Setan selalu akan mengganggu kita. Itulah sebabnya mengapa kita selalu mencari cara untuk tidak tergoda oleh godaan setan. Tetapi ketika setan itu kita hambat, ketika mereka menggoda diri kita, setan nggak pernah putus asa. Setan itu memang dilahirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai kelompok yang mau dibiarkan untuk menggoda manusia. Baik setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia. Selalu saya katakan, setan itu bukan makhluk tersendiri sebenarnya. Setan itu adalah sifat yang melekat pada diri manusia dan jin, yang pada saat ketika sifat itu melekat, maka setan itu akan berperan. Artinya apa? Manusia dan jin itu akan memerankan dirinya sebagai makhluk-makhluk Allah yang menggoda orang lain. Sehingga jin pun bisa menggoda jin yang lain, manusia bisa menjadi penggoda yang lain, jin bisa menggoda manusia, dan itulah peran setan yang dimainkan oleh jin dan manusia yang terus-menerus akan diperankan dalam rentang waktu yang tidak terbatas. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hanya orang-orang yang bersikap istiqomah dengan selalu meminta petunjuk dari Allah dengan penuh kesabaran, orang-orang yang akan tidak tergoda oleh setan. Siapa mereka? Orang-orang yang punya jiwa ikhlas, al-mukhlasin dalam bahasa Al-Quran. Orang-orang yang dengan ikhlas mengikuti petunjuk Allah, itu yang akan dijamin oleh Allah untuk tidak tergoda oleh setan, karena iblis itu tidak akan mampu menggoda orang-orang yang betul-betul punya jiwa ikhlas. Sifat-sifat yang melekat pada orang itu berbeda-beda. Ketika ikhlas itu sudah melekat dari sifat yang betul-betul permanen pada diri orang melekat, maka setan tidak akan mampu menggoda diri kita, sehingga iblis pun akan putus asa untuk menggoda. Dia akan putus asa untuk menggoda orang-orang yang punya jiwa ikhlas itu. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah juga berlaku misalnya pada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu mendapatkan kekuatan dari Allah, semua kekuatan Fir'aun bisa melewati laut dengan tongkat yang menjadi mukjizatnya. Kadang izin Allah, tongkat kayu yang dilempar itu berubah menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan laut itu untuk menjadikan Nabi Musa itu berjalan melewatinya. Dan pada tempat itulah kemudian Fir'aun tenggelam, karena Fir'aun tidak diberi kekuatan untuk menyeberang. Tongkat kayu yang dilempar yang dulu menjadi ular yang memakan ular-ular Fir'aun, itu kemudian berubah menjadi tongkat yang punya kekuatan untuk membelah laut. Tetapi itu semua adalah mukjizat Allah yang sifatnya itu tidak pernah berubah pada diri Nabi Musa dan tidak akan berlaku pada diri yang lain. Andai kata tongkat Musa itu diberikan kepada orang lain di waktu yang sama, tidak akan pernah terjadi kejadian seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa. Karena apa? Tongkat itu hanya berlaku untuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, arus sejarah manusia itu memang semua mengikuti sunnatullah ini. Dan inti sunnatullah itu adalah proses perubahan yang tampak pada sejarah manusia. Oleh karena itu, perubahan, saya katakan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Semua berubah kecuali perubahan itu. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Dan tidak ada yang berubah kecuali karena Allah menghendaki, karena semua perubahan terjadi karena izin Allah. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Dan sunnatullah itu berjalan tetap. Di dalam Al-Quran,
banyak sekali kata-kata yang terkait dengan sunnatullah. Minimal saya mendapati 13 kali Allah mengatakan tentang sunnatullah dengan bahasa yang berbeda. Ada kata-kata sunnatuna, sunnatul awwalin dan sebagainya. Nah, sunnatullah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dan oleh Allah didesain sebegitu rupa sehingga kebiasaan itu tidak akan berubah. Dan itulah yang saya sampaikan beberapa kali. Ketika Allah menyatakan falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila, itu penegasan dari Allah. Tidak ada yang berubah dari sunnatullah. Dan sunnatullah itu bersifat tetap. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya berarti seputar kita itu ada ketentuan Allah yang berlaku sejak dulu sampai sekarang, tidak akan pernah berubah. Karena sifat ajaknya itu, maka sunnatullah itu seringkali disebut sebagai hukum alam, hukum kemanusiaan, hukum sosial. Dan sunnatullah itu tidak pernah berlalu kecuali kita bisa memahami dengan baik kalau kita mau memahami dengan baik. Dan begitulah kita itu terikat dengan sunnatullah. Sehingga bahkan kalau saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana, tidak ada satu orang pun dan satu umat pun yang akan bisa menjadi apapun dan siapapun kecuali harus bergantung pada sunnatullah itu. Jadi ada ajal individual, ada ajal sosial yang pada saat memang berlaku pada saat dimana Allah itu menentukan. Manusia itu pernah lahir dan manusia itu akan mati. Itu ajal pribadi. Manusia itu bisa berhasil, bisa gagal sesuai dengan upayanya masing-masing dan izin Allah kepada orang yang berupaya itu untuk mendapatkan sesuatu yang diupayakan. Dan juga ada ajal sosial. Dan kapan manusia itu menemui ajalnya, itu sudah ada ketentuannya. Seperti juga kapan masyarakat itu menemui ajalnya, itu sudah ada ketentuannya. Nah, ketika di dalam masyarakat itu ada kekosongan keadilan dan merebak kezaliman, maka masyarakat manapun akan menjadi tidak nyaman. Masyarakat manapun yang menegakkan keadilan akan jaya, dan masyarakat yang tidak menegakkan keadilan akan sirna. Dan inilah yang selalu disampaikan oleh para ulama, dan saya coba untuk merenungkan. Nah, ketika saya membaca surat Al-Kahfi ayat 59, saya memahami betul ketika Allah berfirman, wa tilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri ini telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan itulah yang terjadi pada saat itu, saat ini, dan masa-masa yang datang. Allah akan jadikan negeri yang mendukung keadilan itu akan jadi negeri yang aman, makmur, sentosa. Sebaliknya, sebuah negeri yang tidak pernah menegakkan keadilan, bahkan justru menciptakan kezaliman, akan jadi negeri yang hancur lebur, berantakan. Itu sunnatullah. Nah, di negeri ini, termasuk negeri kita Indonesia itu, kalau keadilan tidak ditegakkan dan kezaliman dibiarkan, maka negeri ini akan hancur dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Dan itu sunnatullah. Maka saya katakan, ayo tegakkan keadilan dimanapun, dalam urusan apapun, sehingga kita bisa berharap negeri ini akan menjadi negeri yang aman sentosa, yang dalam bahasa agama disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, negeri itu juga akan hancur, masyarakat akan hancur ketika tidak ada kontrol sosial. Nah, sekarang kontrol sosial berupa kritik itu seringkali dibungkam, dan ketika kritik itu dibungkam, pantas dari salah. Di dalam Islam, kontrol sosial itu bisa berbentuk apapun yang seringkali disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kebinasan masyarakat zaman dulu itu karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dikatakan dalam bahasa Al-Quran, kanu la yatanahawna am munkarin wa'aluhu labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Jadi mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi munkar.
Sehingga tindakan mungkar itu berjalan sedemikian rupa, dan pada saatnya kemungkaran itu akan merajalela dan menjadikan masyarakat itu menjadi masyarakat yang tidak damai, masyarakat yang chaos, masyarakat yang kacau. Ini yang difirmankan oleh Allah pada surat Al-Maidah ayat 79. Mereka satu sama lain sudah tidak mau melarang tindakan mungkar, tidak ada yang mengingatkan. Nah sekarang begitu orang mengingatkan ada kemungkaran malah ditangkap. Nah itu yang seharusnya tidak terjadi pada negeri ini. Siapapun yang memberikan kritik kita apresiasi, itulah yang akan mendatangkan kebaikan. Seperti apapun mereka itu mengkritik, yang penting substansinya apa. Ya, orang yang mengkritik jangan mengkritik karena kebencian, tapi karena ingin ada perbaikan. Dan selalu saya katakan, ketika pemimpin itu sudah anti kritik, fantadrisa. Ketika pemimpin sudah anti kritik, fantadrisa, dia apa? Tinggal tunggu saat kehancurannya. Dan pemimpin yang anti kritik itu akan hancur sendiri mereka. Karena apa? Mereka akan tidak pernah mengerti bahwa mereka berbuat salah. Tetapi pemimpin yang selalu mendengar kritik dari masyarakat, kritik seberas apapun, dan kemudian memahaminya dengan baik, kemudian melakukan perbaikan atas kritik-kritik yang diberikan masyarakat, insya Allah akan jadi pemimpin yang betul-betul memimpin dengan baik, dan pada saatnya kepemimpinan mereka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi sekali lagi, jangan pernah tidak ada kontrol sosial. Kontrol sosial itu perlu. Di antara sekian banyak kontrol sosial adalah hidupnya kritik. Nah, yang ketiga, ketika orang sudah berseteru, berpecah belah. Dan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat zaman dulu seperti masyarakat Nasrani dan Yahudi tidak bisa mempertahankan komunitasnya dengan baik karena mereka selalu berpecah belah, berselisih, menciptakan kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian salah satu masyarakatnya mengatakan saya lah yang terbaik dan menghina yang lain, dan pada saatnya tidak ada toleransi antara mereka. Dan Allah melarang orang untuk berselisih atau berpecah belah, karena perselisihan dan keterpecah belahan itu justru akan melemahkan dan menghilangkan kekuatan kita. Dan saya selalu mengingatkan ayat Allah yang ada di dalam surat Al-Anfal, misalnya pada surat Al-Anfal ayat 46, dinyatakan Allah, wa atiullah wa rasulah wa la tanaza'u fatashshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah sekarang ini umat Islam pun sering berseteru, berbantah-bantahan, dan bahkan saling menafikan satu sama lain. Dan perpecahan ini akan memperlemah posisi umat Islam di hadapan umat yang lain. Dan kalau kita bicara bangsa Indonesia, jangan pernah satu sama lain itu saling menafikan. Jadilah bangsa yang kuat dengan persatuan yang indah. Persatuan Indonesia itu adalah sila yang perlu kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berseteru, karena perseteruan itu justru akan melemahkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Tidak ada jaminan satu masyarakat itu akan langgeng dan lestari. Karena itu, untuk menghindar dan dari kehancuran masyarakat, akan dibutuhkan persatuan, penegakan keadilan, pelenyapan kezaliman, ciptakan kontrol sosial yang baik. Jadi jangan pernah tidak menegakkan keadilan, jangan pernah membiarkan kezaliman, jangan pernah tidak menciptakan kontrol sosial, termasuk membudayakan kritik, dan jangan pernah mempererat ukhuwah di antara kita. Insya Allah, ketika kita itu mau menegakkan keadilan, mau menghilangkan kezaliman, mau menciptakan kontrol sosial dengan baik dan mempererat persatuan, sunnatullah akan berjalan. Masyarakat akan menjadi masyarakat yang betul-betul kokoh karena ukhuwah yang terjadi antara mereka, karena kontrol sosial yang tercipta, karena keadilan yang ditegakkan. Dan umat Islam harus beri contoh yang terbaik bagaimana menegakkan keadilan di antara kita, dan bagaimana menciptakan kontrol di antara kita, dan mempererat persatuan yang pada saatnya kita akan menjadi khair ummah. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang-orang yang mau menegakkan sesuatu dengan baik, iman kita perkokoh, kemudian amar ma'ruf kita jalani, dan bagaimana kita itu menjalani amar ma'ruf munkar itu dengan kekuatan iman, insya Allah kita akan menjadi khair ummah.
Dan mari kita ciptakan ukhuwah dengan sebaik-baiknya, kita ciptakan kontrol sosial dengan sebaik-baiknya, dan tegakkan keadilan dimanapun dan kapanpun tanpa rasa takut. Insya Allah, ketika semua kita tegakkan dengan baik, kita akan menjadi contoh terbaik bagi banyak orang. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sunnatullah yang berlaku pada diri kita bisa kita pahami. Ketika kita itu terus menjalani sesuatu dengan baik, insya Allah semua pun akan baik-baik saja. Sebaliknya, ketika kita tidak menjalani sesuatu dengan baik, maka tidak ada kemungkinan kita menjadi baik-baik saja, karena sunnatullah itu berlaku pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.